Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 5 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rukun atau Pecah Belah. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami percaya apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Allah tatkala kami melakukannya, maka ada berkat dan kebaikan Allah yang terjadi berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ditanya tentang apa itu cita-cita kepada anak-anak, lalu apa harapan dan mimpi kita kepada setiap kita yang mendengarkannya di usia kita, maka ada banyak cita-cita. Mungkin bagi para lansia bercita-cita supaya dia sehat karena dia punya sakit yang berkepanjangan sekian lama. Mungkin buat anak-anak muda yang baru selesai kemudian kuliah dan selesai studi, dia berpikir bagaimana supaya mendapatkan pekerjaan, karena sekarang mencari pekerjaan jauh lebih sulit. Dan itu luar biasa, menunggu kadang 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai 1 tahun tetap belum mendapatkan pekerjaan. Itu mimpi dan cita-cita. Buat anak-anak juga tentu punya mimpi dan cita-cita yang masih polos, yang belum ada ketakutan, kekhawatiran tentang masa dewasa, namun dia punya cita-cita. Tetapi adakah di antara kita yang bercita-cita di dalam relasi manusia, yaitu saya bercita-cita dimanapun aku berada, aku adalah pribadi yang membawa kerukunan dan bukan pecah belah kepada lingkungan yang ada di sekitar saya. Itu mungkin persahabatan, mungkin dalam keluarga, mungkin di sekolah, mungkin di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, ataupun di tempat-tempat manapun. Apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi aku menasihatkan kamu supaya saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mengapa dikatakan kerukunan itu sesuatu yang sangat sulit? Karena kita tahu dengan jelas, bahkan di dalam jemaat di Korintus, mereka sudah mendengar firman Allah, mereka sudah diajar oleh Paulus tentang pengajaran-pengajaran yang diberitakan oleh Paulus di dalam Kristus Yesus, diberitakan tentang kerajaan Allah yang memberikan penyelamatan. Tapi kemudian firman Tuhan berkata supaya kita tidak hanya diselamatkan tetapi bertumbuh. Ayat-ayat yang berikut, apa perpecahan yang terjadi? Sebab saudara-saudara, aku telah diberitahukan orang-orang dari keluarga Chloe dan kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Ada yang kamu berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas. Ada yang juga mengatakan, aku dari golongan Kristus. Golongan-golongan inilah yang disebut dengan sumber pecah belah. Tatkala kita sebagai orang percaya dipanggil, bahwa punya sebuah ketaatan, kita adalah golongan anak-anak Allah, dan kita hanya bersekutu bersahati dengan Kristus dan tidak dengan manusia. Mengapa perlu bersekutu dengan Kristus terlebih dahulu sebelum bersekutu dengan manusia? Karena sewaktu bersekutu dengan Kristus, kita akan hidup dalam kebenaran, kita akan hidup dalam kekudusan, dan kita akan hidup di dalam jalan yang tepat. Tetapi sewaktu bersekutu dengan manusia, kita tahu dengan jelas tanpa Kristus dalam persekutuan dengan manusia, maka ada banyak kepentingan-kepentingan pribadi yang disebut dengan kepentingan golongan. Pertama, kepentingan pribadi. Kedua, kepentingan golongan. Mengapa kita suka masuk kepada golongan tertentu? Karena kepentingan pribadi kita terfasilitasi oleh golongan tersebut. Lalu kita menyatu dalam golongan tersebut dan merasa golongan kita lah yang paling benar, lalu golongan orang lain sebagai golongan yang salah. Di sanalah timbul yang disebut dengan diskriminasi. Di sana yang disebut dengan perpecahan karena masalah sara, suku, ras, agama, dan faktor-faktor lain. Karena warna kulit, karena ekonomi, karena kemudian jenjang. Saya rakyat, di sana mungkin adalah penguasa. Golongan-golongan itu membuat kemudian satu dengan yang lain, saya merasa lebih superior, yang lain itu kemudian inferior, atau sebagai orang yang ditekan, merasa saya sebagai golongan yang dirugikan, yang dikorbankan. Lalu kita mengalami kebencian kepada para penguasa. Tetapi bagi mereka penguasa, timbullah yang namanya kesombongan. Itu yang disebut dengan golongan-golongan. Di dalam gereja jemaat Korintus pun ternyata terjadi. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas. Ada yang menyebut golongan Kristus, merasa dialah yang paling dekat dengan Kristus. Yang menyebut golongan Kristus belum tentu benar.
tetapi mereka menyebut golongan Kristus. Tetapi sesungguhnya belum tentu Kristus ada di dalam kelompok mereka. Kalau mereka kemudian hanya mementingkan kepentingan diri, kepentingan kelompok di atas segala-galanya, dan bukan sesungguhnya mementingkan sebuah persekutuan dengan Kristus. Seseorang yang bersekutu dengan Kristus, rukun dengan Kristus, rukun dengan firman Allah, maka yang namanya rukun, dia ingin sering bertemu, ingin sering bercakap-cakap, ingin sering berkomunikasi. Orang yang tekun di dalam berkomunikasi dengan Allah, dengan firman-Nya, bersekutu dengan firman-Nya, memberi waktu yang banyak, maka akan terjadi sebuah perubahan hidup yang membuat dia akan rukun dengan siapapun juga. Tetapi sewaktu kita mengutamakan kepentingan diri, kepentingan kelompok lebih dari segala-galanya, maka sadar atau tidak disadari, Kristus akan digeser. Firman Tuhan akan tidak diperdulikan. Maka yang akan disampaikan adalah kataku dan bukan kata Tuhan. Di sanalah timbul perpecahan. Dan Paulus mengingatkan, hai kamu yang menyebut golongan Apolos, bahkan yang menyebut golongan Paulus pun, golongan dirinya sendiri, ditegur oleh Paulus. Yang menyebut golongan Kefas, ada yang menyebut dengan golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Ayat berikut dikatakan, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu. Entahlah apa lagi ada orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Paulus tidak menghitung dirinya sebagai orang yang luar biasa, bisa membaptis, bisa mengabarkan Injil, banyak pengikutnya. Hatinya terjaga, tetapi dia bersekutu dengan Kristus. Siapa yang tidak tergoda kalau pemimpin kemudian banyak sekali pengikutnya? Dan itu secara tidak sadar membuat dia terus memperbesar kelompoknya dan dirinya yang disembah. Seseorang yang hanya menyembah Kristus, yang hanya bersekutu dengan Kristus, yang rukun dengan Kristus, tidak akan menciptakan golongan-golongan yang kemudian memecah belah. Dalam rumah tangga pun sama, seringkali ada blok kiri dan blok kanan, blok papa atau blok mama, blok mertua laki-laki atau blok mertua perempuan. Ada pembedaan, keluarga yang kaya kumpul sendiri, keluarga yang miskin kumpul sendiri. Lalu mereka satu dengan yang lain tidak mau bertemu. Yang kaya merasa, buat apa saya berkumpul dengan keluarga miskin? Yang miskin, buat apa saya berkumpul dengan orang kaya? Nanti saya dihina, saya juga tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa dari yang bersangkutan. Itulah yang disebut dengan perpecahan. Itulah yang disebut dengan keretakan. Dan pada akhirnya, kita sedang melakukan sebuah kehidupan yang jauh daripada kebenaran firman Allah. Seseorang yang rukun dengan Allah, seseorang yang rukun dengan Kristus, dia akan bertumbuh, dia akan punya karakter-karakter Kristus, dan hidupnya tidak akan membawa perpecahan. Karena mengapa? Karakter Kristus ada di dalam dirinya. Tatkala karakter Kristus ada di dalam dirinya, dia akan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidupnya akan rendah hati, hidupnya bisa menghargai orang lain. Hidupnya tahu tidak mementingkan diri. Kemuliaan apa yang dilakukan hanya buat Allah dan bukan kepentingan dirinya. Kita tahu dengan jelas apa itu rumus rukun, yaitu rukunlah dimulai dengan rukun dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.